Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Putri dengan NIM G7012370, mahasiswa farmasi dari Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan sifat kimia obat allopurinol terhadap atme, kelarutan, stereokimia, dan aktivitas biologis. Allopurinol merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah, terutama pada pasien dengan hiperuremia dan GOUT. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan asam urat di dalam tubuh sehingga dapat mencegah penumpukan kristal pada sendi yang menyebabkan nyeri. Selain itu, struktur kimia allopurinol yang mirip dengan purin berperan penting karena memungkinkan obat ini berinteraksi langsung dengan enzim yang terlibat dalam pembentukan asam urat. Pada gambar ini terlihat struktur kimia allopurinol yang merupakan analog dari hipoksantin yang itu bagian dari senyawa purin. Struktur ini terdiri dari cincin heterosiklik yang mirip dengan purin alami di dalam tubuh, sehingga memungkinkan allopurinol dikenali oleh enzim yang sama. Selain itu, terdapat beberapa atom nitrogen yang membuat molekul ini bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen. Sifat ini penting karena mempengaruhi kelarutan obat dalam air serta kemampuannya untuk berinteraksi dengan enzim target yaitu santin oksidase. Secara singkat, struktur allopurinol mirip dengan purin sehingga bisa berinteraksi dengan enzim dan banyak atom nitrogen membuatnya polar dan mudah larut serta membantu ikatan dengan enzim target. Selanjutnya, pada gambar ini terlihat hubungan antara struktur kimia allopurinol dengan kelarutannya. Struktur allopurinol memiliki banyak atom nitrogen yang ditandai dengan huruf N. Atom nitrogen ini membuat molekul menjadi lebih polar. Selain itu, terlihat interaksi antara allopurinol dengan molekul air melalui ikatan hidrogen. Hal ini menunjukkan bahwa allopurinol dapat berinteraksi dengan air dengan baik. Akibatnya, allopurinol memiliki kelarutan yang cukup baik dalam air dan dapat dengan mudah terdistribusi dalam cairan tubuh. Selanjutnya ada proses farmakokinetik atau atme dari allopurinol. Yang pertama itu pada tahap absorpsi, allopurinol diserap dengan baik setelah pemberian oral. Hal ini disebabkan oleh ukurannya yang relatif kecil dan sifatnya cukup polar, sehingga dapat melewati membran saluran cerna. Selain itu, kelarutan yang baik dalam air juga mendukung proses penyerapan di gastrointestinal. Selanjutnya, pada tahap distribusi, allopurinol terdistribusi secara luas ke berbagai jaringan tubuh, termasuk hati dan ginjal. Obat ini tidak terlalu kuat berkaitan dengan protein plasma sehingga fraksi bebas obat cukup tinggi dan memungkinkan obat mencapai target enzim dengan lebih efektif. Kemudian pada tahap metabolisme, allopurinol dimetabolisme di hati oleh enzim santin oksidase menjadi oksipurinol. Oksipurinol ini juga aktif secara farmakologis dan memiliki waktu paruh yang lebih panjang dibandingkan allopurinol, sehingga efek penurunan asam urat dapat berlangsung lebih lama. Terakhir, pada tahap ekskresi, baik allopurinol maupun oksipurinol diekskresikan terutama melalui ginjal. Oleh karena itu, fungsi ginjal sangat berpengaruh terhadap eliminasi obat ini. Pada pasien dengan gangguan ginjal, dosis perlu disesuaikan untuk mencegah akumulasi obat. Allopurinol bekerja dengan menghambat enzim santin oksidase, yaitu enzim yang berperan dalam pembentukan asam urat dari santin dan hipoksantin. Dengan adanya penghambatan ini, produksi asam urat akan menurun sehingga dapat mencegah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Selain itu, kadar santin dalam tubuh meningkat, tetapi santin lebih mudah larut dibandingkan asam urat, sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Peran struktur kimia sangat penting dalam mekanisme ini. Allopurinol memiliki struktur yang mirip dengan purin, sehingga dapat bersaing dengan substrat alami untuk berikatan dengan enzim santin oksidase. Setelah berikatan dengan sisi aktif enzim allopurinol terutama dalam bentuk metabolitnya, oksipurinol akan menghambat kerja enzim tersebut secara efektif. Mekanisme aksi allopurinol dalam menurunkan kadar asam urat berkaitan erat dengan perannya sebagai inhibitor enzim santin oksidase. Setelah diberikan secara oral, allopurinol akan diserap melalui saluran cerna dan kemudian dimetabolisme di hati menjadi oksipurinol yang merupakan metabolit aktifnya. Oksipurinol memiliki struktur yang mirip dengan purin sehingga dapat berinteraksi langsung dengan enzim santin oksidase, yaitu enzim yang berperan dalam proses oksidasi hipoksantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat. Ketika oksipurinol berkaitan dengan sisi aktif enzim tersebut, aktivitas enzim santin oksidase akan terhambat.
urat. Akibatnya, proses konversi santin menjadi asam urat tidak dapat berlangsung secara optimal. Hal ini menyebabkan penurunan produksi asam urat dalam tubuh. Selain itu, terjadi peningkatan kadar santin dan hipoksantin yang lebih larut dalam air, sehingga lebih mudah diekskresikan melalui ginjal. Dengan berkurangnya kadar asam urat dalam darah, maka resiko pembentukan kristal asam urat pada sendi juga menurun, sehingga dapat mencegah terjadinya serangan gout. Selain itu, oksipurinol memiliki waktu paruh yang lebih panjang dibandingkan allopurinol, sehingga efek penghambat enzim dapat berlangsung lebih lama dan memberikan efek terapi yang lebih stabil. Allopurinol merupakan senyawa yang tidak memiliki pusat kiral dalam struktur kimianya. Pusat kiral biasanya adalah atom karbon yang terikat pada 4 gugus berbeda, sehingga dapat menghasilkan dua bentuk isomer optik yaitu enantiomer. Namun, pada allopurinol, struktur molekulnya tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga tidak terbentuk isomer optik seperti bentuk R dan S. Hal ini berarti allopurinol hanya memiliki satu bentuk struktur yang sama secara kimia dan biologis sehingga tidak ada perbedaan aktivitas antara bentuk molekulnya. Dari segi farmakologi, kondisi ini memberikan keuntungan karena efek obat menjadi lebih konsisten dan dapat diprediksi. Berbeda dengan obat yang memiliki stereoisomer, di mana salah satu isomer bisa lebih aktif atau bahkan lebih toksik dibandingkan yang lain. Selain itu, tidak adanya stereoisomer juga membuat proses produksi dan pengembangan obat menjadi lebih sederhana karena tidak perlu dilakukan pemisahan isomer. Hubungan struktur dengan fungsi. Hubungan antara struktur kimia allopurinol dengan fungsinya sangat penting dalam menentukan efektivitas obat ini. Struktur allopurinol yang mirip dengan purin memungkinkan obat ini dikenali dan berinteraksi secara spesifik dengan enzim santin oksidase sehingga dapat menghambat pembentukan asam urat. Selain itu, sifat polar dari allopurinol yang disebabkan oleh adanya atom nitrogen dalam jumlah banyak mendukung kelarutan obat ini dalam air serta mempermudah distribusinya dalam cairan tubuh. Hal ini memungkinkan obat mencapai targetnya secara efektif. Di samping itu, struktur allopurinol yang tidak memiliki pusat kiral membuatnya lebih stabil secara farmakologis, sehingga efek terapeutiknya menjadi lebih konsisten dan dapat diprediksi. Dengan demikian, struktur kimia allopurinol secara langsung mempengaruhi fungsi dan aktivitas biologisnya dalam tubuh. Sehingga dapat disimpulkan, secara keseluruhan struktur kimia allopurinol memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sifat fisikokimia, proses farmakokinetik, dan aktivitas biologisnya. Kemiripan struktur allopurinol dengan purin memungkinkan obat ini berinteraksi secara spesifik dengan enzim santin oksidase, sehingga dapat menghambat pembentukan asam urat. Selain itu, sifat polar yang dimiliki mendukung kelarutan dalam air serta distribusi yang baik dalam tubuh. Proses ATMO juga menghasilkan metabolit aktif, yaitu oksipurinol yang memperpanjang efek terapeutik obat. Tidak adanya pusat kiral membuat aktivitas allopurinol lebih stabil dan konsisten. Dengan demikian, hubungan antara struktur dan fungsi allopurinol menjadikannya efektif menurunkan kadar asam urat dan mengatasi penyakit gout. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.